Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Gereja mengajak kita untuk mampu berbuat baik, bahkan kepada musuh sekalipun. Maka ketika kita membaca Injil Lukas bab 6, ayat 27 sampai dengan 38, kita akan menemukan anjuran-anjuran yang memang tidak mudah untuk dilakukan. Maka saya mengajak Anda untuk melihat 1-2 ayat yang kita sebut sebagai ayat emas untuk mendalaminya, yaitu ayat 27 dan ayat 28. Yesus berkata kepada kita demikian, "Kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Tidak mudah bukan? Tetapi saya mengajak Anda untuk menemukan kembali kekuatan untuk melakukan itu ketika kita mendengar salam pembuka setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Maka damai dari Kristus itulah yang memampukan kita untuk berani melakukan ayat emas hari ini. Kepadamu kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, kalau kita memiliki damai Kristus. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu bisa kita lakukan kalau damai Kristus ada di dalam kita. Maka dalam antifon komuni, yaitu ungkapan syukur setelah orang menerima komuni kudus, berbunyi demikian, semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi setelah kita itu menerima tubuh Kristus, kita dijadikan satu gereja, satu tubuh, dan kemudian damai Kristus bukan hanya tinggal, tetapi menguasai hatimu. Itu sangat penting. Maka kalau damai sejahtera Kristus menguasai hati kita, kita bisa mengasihi musuh kita. Tetapi kalau damai sejahtera Kristus tidak menguasai hati kita, kita sendiri yang menguasai kekesalan kita, maka tidak mungkin itu terjadi. Jika damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, maka kita bisa berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Bahkan memberi berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Maka dalam bulan kitab suci ini, sungguh saya mengajak Anda untuk berani meluangkan waktu untuk berdoa bersama umat sebagai satu tubuh Kristus. Di situ kita bisa belajar bersama. Kita bisa menimba pengalaman orang lain, bagaimana mereka menerima kesembuhan karena pengampunan. Mereka tetap bisa bersukacita dalam ketidakadilan, tetapi terus berjuang untuk mendapatkannya bagi orang lain, juga bagi dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan itu semua kita bisa mencapai kebaikan. Kebaikan anak Allah adalah kebaikan yang melampaui anak-anak manusia. Anak-anak manusia yang terbelenggu dengan hatinya sendiri. Tetapi anak-anak Allah
adalah anak-anak yang hatinya dikuasai oleh Allah. Shalom.